Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Farezi untuk NIM C2C0200010. Oke, di sini saya ingin menjelaskan mengenai hacking, apa itu hacking, metode hacking, jenis-jenis hacking, dan juga cara mengatasinya. Oke, untuk hacking sendiri adalah ilmu komputasi yang memungkinkan untuk menemukan titik entry yang mungkin ada dalam sistem komputer atau jaringan komputer dan hingga berhasil mengambil alih. Bidang hacking meliputi pertasan legal dan ilegal. Kedua pertasan memiliki sub bidangnya sendiri. Kemajuan dalam pertasan ilegal tidak baik untuk masa depan karena kemajuan ini seharusnya meningkatkan masalah keamanan secara signifikan. Tetapi hal baiknya adalah bahwa dengan masalah keamanan, mungkin sistem keamanan meningkat kemampuannya dan fleksibilitasnya. Oke, lanjut adalah hacker. Hacker sendiri adalah ahli komputer yang terampil yang menggunakan pengetahuan teknis mereka untuk mengatasi masalah dan juga dapat merujuk ke setiap programmer atau komputer yang terampil. Istilah ini telah menjadi terkait dalam budaya populer dengan pertasan keamanan. Seorang yang dengan pengetahuan teknisnya menggunakan bug atau exploit untuk membobol sistem komputer. Oke, lanjut adalah cracker. Cracker sendiri memiliki keterkaitan yang sama dengan yang ditujukan oleh para hacker. Namun, ada sedikit perbedaan antara hacker dan cracker. Cracker juga dikenal sebagai script kidders. Kita juga dapat mengatakan bahwa cracker adalah tipe hacker yang tidak profesional atau tidak terampil. Peretas ini menggunakan alat peretas lain untuk peretas yang sebenarnya bukan peretasan. Cracker dapat dengan mudah diidentifikasi karena pekerjaan jahat mereka tidak begitu rahasia. Cracker sebagian besar terlibat dalam peretasan kecil seperti peretasan ID media sosial, mengendalikan layar komputer, dan lain-lain. Oke, lanjut ada juga yang namanya freak. Freak adalah orang yang merusak atau merusak jaringan telepon atau jaringan komunikasi. Oke, selanjutnya adalah metode peretasan. Metode yang utama adalah reconnaissance. Metode ini adalah tahap pertama peretasan. Tahap ini disebut juga dengan tahap investigasi. Pada fase ini, hacker mencoba untuk mengumpulkan informasi dari target. Pada fase ini, mungkin termasuk mengidentifikasi target, mencari tahu mengenai rentang alamat IP target, jaringan atau sistem nama domain target. Oke, selanjutnya adalah ada scanning. Scanning sendiri adalah tahap kedua peretasan. Fase ini memungkinkan termasuk penggunaan alat peretasan seperti dealer atau cleaner dan juga vulnerability dan lain-lainnya. Untuk memindai data, langkah investigasi memberikan informasi dasar target kepada peretas. Sekarang, hacker memutuskan beberapa metode dan beberapa alat yang diperlukan untuk akses atau serangan. Selanjutnya ada gaining access. Pada fase ini, peretas merancang atau mengembangkan cetak biru atau sketsa jaringan target dengan bentuk fase pertama dan fase kedua tadi. Peretas telah menyelesaikan daftar dan pemindaian jaringan dan sekarang peretas memiliki beberapa opsi untuk mendapatkan akses ke jaringan tersebut. Selanjutnya adalah ada maintaining access. Nah, pada tahap yang keempat ini fase peretasan yang paling banyak karena begitu seorang peretas memperoleh akses atau mencapai akses ke sistem yang ditargetkan, maka yang paling penting adalah menjaga akses itu untuk serangan jahat di masa mendatang. Ketika peretas mendapatkan akses ke sistem, peretas juga dapat menggunakan sistem ini sebagai basis untuk serangan jahat di masa mendatang. Nah,
Yang terakhir adalah covering tracks. Covering tracks atau fase terakhir ini, peretas dapat menutupi track atau membersihkan track agar tidak dapat dilacak oleh security. Penyerang harus mengubah alamat MAC mereka dan menjalankan mesin penyerang atau alamat penyerangan mereka melalui VPN untuk menutupi atau menyembunyikan identitas mereka. Fase ini penting karena sering langsung serangan langsung, berisik, dan diidentifikasi dengan jelas oleh target. Makanya fase ini sangat penting bagi seorang hacker. Instrument of hacking atau peretasan pada hacking. Oke. Yang pertama adalah Trojan Horse. Metode ini, Trojan Horse adalah program komputer yang berbahaya yang digunakan untuk menyesatkan pengguna resmi sistem. Trojan Horse harus memerlukan interaksi dengan hacker atau penyerang. Trojan Horse tidak dapat masuk ke dalam sistem dengan sendirinya. Trojan Horse bertindak sebagai pintu belakang sistem atau backdoor. Trojan Horse memberi pengguna jahat atau peretas akses ke sistem Anda dan memungkinkan peretas menemukan semua informasi pribadi pengguna. Oke, contoh dari Trojan Horse adalah Magic Lantern, NetBoss, Sub7, Zeus, dan Backoffice. Oke, selanjutnya adalah Worm. Worm sendiri adalah program malware komputer independen. Worm juga disebut program penggandaan diri. Worm membentuk duplikat dirinya sendiri dan menyebarkan melalui jaringan komputer tanpa bantuan apapun. Untuk contoh dari worm adalah email worms, instant messaging worms, IRC worms, internet worms, bacteria and rabbit. Oke, selanjutnya ada virus. Virus juga merupakan program malware komputer. Virus disebut juga program penggandaan. Tujuan virus sama dengan worm. Virus komputer membuat duplikat dirinya sendiri dan menyebarkan melalui jaringan komputer, tetapi membutuhkan interaksi dengan penyerangnya. Untuk contoh dari virus adalah Resident Virus, Browser Hijacker, Override Virus, Microvirus, Network Virus, Spike-Failure Virus, dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah Vulnerability Scanner. Ini adalah metode program komputer yang digunakan untuk mengetahui kelemahan sistem jaringan dan aplikasi. Pemindai atau scanner kerentanan digunakan dalam peretasan fase kedua. Pemindai ini menemukan kelemahan dalam sistem jaringan atau aplikasi dan menunjukkan laporan kepada penyerang. Kemudian penyerang merancang serangan sesuai dengan laporan yang diberikan. Oke, untuk contoh dari scanning adalah OpenFast, Aircrack, MBSA, Wireshark. Selanjutnya ada sniffer. Sniffer adalah alat berbahaya yang digunakan untuk serangan jaringan. Alat ini memungkinkan pengguna jahat untuk masuk ke jaringan yang diperlukan dan menangkap informasi yang berjalan di jaringan di antara sistem yang terhubung. Oke, untuk contoh dari sniffer adalah Packet Analyzer dan Auto Like Use. Oke, untuk yang terakhir adalah exploit. Exploit adalah perangkat lunak anti-hacking yang digunakan untuk menemukan dan menghapus cacat yang ada di jaringan sistem atau aplikasi. Perangkat lunak ini terutama digunakan oleh peretas etis atau ethical hacking untuk memeriksa keamanan dan menghapus kerentanan. Contoh dari exploit adalah SQL injection, cross-site scripting, cross-site request for key, zero-day exploit.
Selanjutnya adalah tools of hacking atau alat peretasan. Yang pertama ada Nmap atau network mapper. Network mapper adalah pemindai kerentanan jaringan sumber terbuka dan gratis. Alat ini mendeteksi kerentanan jaringan dan menyajikan laporan kepada pengguna. Dan selanjutnya ada Wireshark. Wireshark sendiri hampir sama dengan Nmap, berfungsi sebagai pemindai jaringan sumber terbuka dan gratis. Alat ini mendeteksi kerentanan jaringan dan juga digunakan untuk pengembangan jaringan. Oke, selanjutnya adalah Metasploit. Metasploit sendiri adalah proyek Metasploit memberi Anda informasi kerentanan dari sistem yang ditargetkan. Alat ini memungkinkan penyerangan untuk meretas sistem atau komputer apapun atau sumber komputasi apapun. Oke, dan selanjutnya ada AirCrackNG. AirCrackNG adalah software jaringan yang digunakan sebagai cracker. Ini digunakan untuk menganalisis dan memecahkan password yang bertipe WEP dan WPA atau WPA2 PSK. Nah, selanjutnya ada Nessus. Nessus juga merupakan pemindai kerentanan. Ini memberikan akses ke peretas jarak jauh ke data dan informasi dari sistem target. Nessus juga digunakan untuk mengonfigurasi sistem yang ditargetkan dan juga digunakan untuk memogokkan DOS. Yang terakhir ada Hydra. Hydra adalah alat peretas kata sandi. Hydra digunakan untuk memecahkan kata sandi konten web seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Hydra juga digunakan untuk memecahkan kata sandi sumber komputasi. Hydra adalah alat cracking password paling populer dekade ini. Selanjutnya adalah security patch. Patch adalah data pendukung program komputer yang dirancang untuk memperbarui atau memperbaiki dan meningkatkan keamanan komputer. Patch dapat menghapus kerentanan komputer dan yang cacat. Untuk jenis-jenis patch seperti yang dikenal sebagai perbaikan bug, patch ini juga dikenal sebagai patch keamanan. Patch keamanan meningkatkan kegunaan dan kinerja program komputer. Oke, yang untuk type of security patch ada 3 jenis tipe. Yang pertama binary patch, yang kedua ada source code patch, dan yang ketiga adalah large patch. Oke, untuk proteksi dari cracker atau perlindungan dari cracker, kita dapat dengan mudah melindungi sistem dengan script DDoS atau cracker dengan mengikuti beberapa panduan. Yang pertama, jangan memposting informasi pribadi apapun di media sosial. Yang kedua, gunakan kata sandi profesional yang tidak dapat dipecahkan dengan menebak atau memaksa. Yang ketiga, gunakan autentikasi 2 faktor jika tersedia. Yang keempat, jangan membagikan kata sandi konten media sosial apapun pada email permintaan apapun. Yang kelima, verifikasi sumber kontak. Keenam, hati-hati dari tautan yang tidak dikenal, selidiki sebelum mengklik. Yang ketujuh, ada selalu pindai perangkat yang dapat dilepas setelah terhubung. Yang ke-8 adalah Anda harus memastikan bahwa antivirus terinstall di sistem. Terakhir, harus mengatur kata sandi root untuk installer. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Bila ada kesalahan kata mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.